Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi, tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya.
Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas, kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS-43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya. Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan 2 fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan.